Pemirsa, lalu apakah jika benar nantinya Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk tidak bisa memperkuat Indonesia di Piala AFF 2024 akan mempengaruhi performa skuad Garuda? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam ya, Pak. Ya, Bungkus, Coach STY mematok target final AFF 2024. Namun dengan ketidakpastian hadirnya Justin Hubner dan Ivar Jenner, apakah target tersebut masih bisa tercapai, Bungkus? Iya, memang ini bukan situasi yang mudah ya, apalagi Menpora menargetkan juara. Bahkan mencapai final pun bagi saya hal yang tidak mudah kali ini ya. Karena Indonesia turun dengan bisa dibilang hanya 50% kekuatan terbaik yang kita punya ya, antara 50-60% lah. Itu pun belum ada jaminan pemain-pemain yang diharapkan masuk itu juga bisa datang. Belum pasti ada Rafa, belum pasti ada Ivar, belum pasti ada Justin. Itu membuat peluang kita, kekuatan kita yang sudah 50-60% itu jadi berkurang lagi mungkin tinggal 40%. Ini situasi yang tidak mudah karena lawan-lawan kita hampir semuanya turun dengan skuad senior ya, entah itu Malaysia, Thailand, Vietnam. Jadi di level kita memang sudah lumayan ya, sudah bisa menembus Asia. Tapi sebetulnya kalau kita full tim, memang kita di atas negara-negara sesama negara Asia Tenggara. Kita sudah lebih kuat dibanding Vietnam, dibanding Thailand, dibanding Malaysia. Tapi kalau full tim itu, kalau semua pemain terbaik kita punya. Tapi dengan materi pemain yang sekarang kita punya, tentu akan berbeda situasinya. Karena itu menargetkan juara tentu bagian dari upaya untuk mencambuk pemain ya, memberikan dorongan motivasi. Tapi kalau menurut saya yang paling realistis adalah kita lolos semifinal dulu aja udah bagus itu. Lolos di fase grup mencapai semifinal itu bagus. Mencapai final itu akan lebih bagus lagi. Baik, Bungkus, meskipun belum pasti ya bergabungnya Justin, Ivar, dan juga Rafael karena PSSI masih mengupayakan komunikasi dengan klub Justin, Ivar, dan Rafael. Apakah cukup waktu bagi mereka jika bergabung sedangkan pemain lain sudah memulai training camp? Iya, karena pemain-pemain ini adalah langganan tim nasional ya. Ivar, Justin, begitu dengan Rafa, tentu tidak akan terlalu sulit untuk beradaptasi. Itulah kelebihan mereka ya, karena mereka sudah tahu selama ini cara mainnya Coach Sintayong. Pemain-pemain yang ada di TC sekarang pun sebagian besar mereka sudah kenal. Mereka sudah ketemu sebelumnya dengan Arhan, ketemu dengan Asnawi, ketemu dengan Ronaldo Kuateh, itu sudah sering dengan Hoki Caraka. Jadi bukan hal yang asing untuk mereka dan akan lebih mudah bagi mereka beradaptasi. Kan persoalannya bukan sekedar soal adaptasi, persoalannya adalah kondisi mereka nanti pada saat bergabung juga bagaimana gitu ya. Itu yang membedakan dengan pemain yang sekarang sudah bergabung, yang tentu sudah di-maintain oleh pelatih programnya supaya nanti mencapai peak performance pada saat turnamen digelar. Nah, kalau pemain-pemain yang sedang ikut klub ini kan kita belum tahu nanti kondisinya pada saat mereka datang. Kalau jadi bergabung itu pun ya. Karena itu menurut saya memang yang terbaik bagi Coach Sintayong saat ini adalah fokus dengan materi yang ada, dengan materi yang dipunyai, bukan berarti kita melupakan Ivar, bukan berarti kita melupakan Justin, tapi fokus dulu dengan yang ada. Nah, kalau kita fokus dengan yang ada, maka memang target yang paling realistis menurut saya adalah mencapai final. Untuk juara itu pasti sangat berat. Lolos dari fase grup aja itu pun sudah butuh perjuangan keras ya. Jika Ivar dan Justin absen, lalu siapa pemain yang pas, Bungkus, untuk menggantikan posisi mereka di timnas untuk Piala AFF nanti? Iya, memang ini bukan tugas yang mudah ya. Karena kalau pemain sekali berivar di tim nasional senior pun sudah menjadi langganan, artinya level dia sudah cukup tinggi ya. Pemain yang biasa menjadi alternatif kan biasanya ada Arhan ya, Arhan Fikri. Tapi Arhan Fikri pun di timnas senior kan masih kesulitan mendapatkan tempat. Menggantikan Ivar itu bukan tugas yang mudah memang, karena memang dia pemain yang sudah levelnya senior. Begitu juga dengan menggantikan Justin, karena Justin di level senior pun dia sudah menjadi salah satu starter. Tapi untungnya di lini belakang kan kita masih punya banyak pemain yang di Liga 1 juga reguler bermain. Ada Kakang, kemudian juga ada Ferrari yang juga biasa bermain ya. Kemudian juga ada Kadek Ariel dari Bali United yang juga sudah sering main di Liga 1. Itu keuntungannya. Yang persoalan adalah pemain yang bermain di lapangan tengah yang bisa menjadi pengatur serangan. Jangankan di tim U23, di tim senior pun kita nggak punya loh pemain yang bisa dibilang andalan, yang punya caps cukup banyak bermain di timnas senior. Karena yang biasa main di sana kan tidak jauh dari Nathan Chuaon, kemudian juga Ivar Jenner, Tom Haye, mungkin Ricky Kambuaya, tapi Ricky kan nggak masuk di tim ini. Karena itu tantangan terbesar menurut saya adalah bagaimana mencari pemain yang bisa menjadi jenderal di lapangan tengah. Lini belakang masih bisa diatasi, lini depan pun masih bisa diatasi, tapi lapangan tengah akan menjadi PR tersendiri bagi Coach Sintayong. Nah, soal lini serang ini, Bungkus,
Kan dari informasi terakhir, klub Rafael akan melepas Rafael kalau masuk ke semifinal ya Piala AFF. Apakah ini akan berpengaruh ke lini serang timnas? Ya tentu berpengaruh ya, karena Rafa itu kan sama seperti halnya Ivar, itu kan juga pemain reguler di timnas senior. Artinya levelnya di timnas senior pun dia sudah starter. Nah sekarang mencari penggantinya di level usia 23 tentu bukan hal yang mudah. Memang kita punya banyak pemain muda yang bisa diharapkan ya. Ada Hoki di sana, ada Oropa, ada beberapa nama lagi gitu ya, termasuk Ronaldo Kuate. Tapi pengalaman yang dimiliki Rafa yang sering bermain di timnas senior, yang sering bermain dalam polanya Coach Sintayong, itu sebetulnya menjadi nilai plus dia tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Nah sekarang pemain yang lain yang dipanggil seperti Hoki, kemudian juga Ronaldo Kuate pasti harus beradaptasi lagi karena tentu pemain yang ada di sekitarnya pun kan sekarang berbeda lagi. Jadi memang ini tugas yang tidak mudah. Tapi sekali lagi bagi saya persoalan Rafa ini masih belum terlalu berat ya, karena kita masih punya Hoki yang juga sering dipanggil timnas dan Rafa tuh masih bisa main juga di semifinal nanti. Problemnya tetap di lapangan tengah. Ini pun juga disampaikan oleh Coach STY yang menyatakan bahwa banyak pilihan nih di lini serang sehingga tidak masalah kalau Rafael Strijk telat gabung. Salah satunya seperti yang tadi Bungkus bilang adalah Hoki Caraka. Nah prediksi Anda untuk Hoki Caraka nanti bagaimana nih performanya? Apakah bisa menjadi mesin gol untuk timnas? Ya, ini ujian bagi Hoki ya. Dia selama ini sudah banyak diberikan kepercayaan oleh Coach Sintayong untuk masuk di timnas senior ya. Meskipun di klubnya tidak selalu jadi andalan ya, tapi Sintayong memberikan kepercayaan yang cukup besar dengan selalu memanggil Hoki menjadi alternatif di lini depan bersama dengan Ragnar Oratmangun, bersama dengan Rafa. Itu sebuah keistimewaan yang harus dijawab oleh Hoki dengan permainan yang maksimal ketika sekarang bermain tanpa adanya pemain-pemain yang biasanya ada di depan dia. Artinya pilihan pertama kan di depan itu biasanya Rafa, Ragnar, baru kemudian Hoki. Nah sekarang tidak ada nama-nama itu, Hoki yang terdepan. Ini harus dijawab oleh Hoki dengan performa terbaik supaya kepercayaan yang besar dari pelatih itu bisa terbukti bahwa dia memang pemain yang layak untuk mendapatkan tempat juga di timnas senior. Dan Hoki saya pikir dengan pengalaman main juga yang cukup banyak di Liga 1, rasanya juga tidak akan tidak terlalu kesulitan ya. Meskipun mungkin cara mainnya berbeda dengan Rafa, tapi Hoki ini tipikal pemain yang daya tarungnya, kemudian juga keuletannya memungkinkan dia untuk cocok dengan pola mainnya Sintayong. Baik, kita nantikan ya karena komunikasi masih terus dijalin oleh PSSI dengan klub-klub tersebut. Termasuk juga tadi ada saran dari Bungkus agar fokus pada pemain yang ada ya untuk bisa mencapai target final bahkan bisa menjadi juara AFF 2024. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Sama-sama Eva. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.